Lo masih mau jadi YouTuber gaming di tahun 2026 bermodal skill jago doang? Good luck. Lo bakal saingan sama jutaan bocil yang punya waktu luang lebih banyak dari lo, dan CPM yang bikin nangis. Banyak orang nanya ke gue, "Bang, bikin konten apa yang cepat kaya?" Jawaban gue selalu sama, jangan ikut-ikutan tren yang udah basi. Riset terbaru menunjukkan lanskap YouTube Indonesia udah berubah total. Kita bukan lagi di era 2018. Di video ini, gue bakal bongkar data daging soal riset tema YouTube di Indonesia buat tahun 2026. Gue bakal kasih tahu lo mana niche yang bikin lo kerja keras tapi miskin, dan mana niche Blue Ocean yang penontonnya dikit tapi duitnya kenceng. So, listen carefully. Tonton video ini sampai habis. Pertama, kita harus ngomongin realita pahit. Matematikanya YouTube Indonesia itu beda sama Amerika. Data nunjukin rata-rata CPM atau cost per mile atau bayaran per 1000 tayangan di Indonesia itu cuma berkisar 0,70 sampai 2,50 USD. Bandingin sama Australia yang bisa $36 atau AS di $32. Jauh banget, men. Artinya apa? Kalau lo mau dapat gaji UMR Jakarta cuma dari AdSense di niche hiburan umum, lo butuh jutaan views. Lo harus viral tiap hari. Itu capek. Itu bukan bisnis, itu perbudakan algoritma. Tapi, ada cara ngehack sistem ini. Lo harus paham bedanya pasar volume dan pasar value. Kita bedah dulu pasar volume. Ini red ocean. Isinya darah semua karena persaingannya gila-gilaan. Contoh paling nyata, gaming dan horror. Gaming, Just No Limit, Windah Basudara, mereka raksasa. Kalau lo masuk sini cuma modal let's play diam-diam doang, lo gak bakal dilirik. CPM-nya rendah bos, sekitar 0,70 sampai $1,30. Lo butuh masa yang masif buat cuan gede. Horor juga sama, tapi ada pergeseran tren di 2026. Penonton udah bosen sama jumpscare murahan. Mereka nyari folk horror atau cerita berlatar legenda lokal dan religi. Kalau lo bisa cerita kayak thread Twitter yang viral, lo masih punya peluang. Tapi ingat, ini mainan traffic, bukan mainan high ticket. Saran gue, kalau mental lo gak siap mikirin viralitas tiap hari, skip kategori ini. Nah, ini favorit gue, pasar value. Views dikit, tapi impact dan income gede. Siapa pemainnya? Keuangan, teknologi, dan edukasi. Di niche keuangan atau investasi, CPM lo bisa tembus 2,50 USD. Tapi bukan itu poin utamanya. Poinnya adalah afiliasi dan trust. Kreator gadget atau tekno di Indonesia itu nggak hidup dari AdSense doang. Mereka hidup dari orang ngeklik link di deskripsi. Lo review HP 2 jutaan, yang nonton orang yang siap beli. Konversinya tinggi. Atau lo bikin konten edukasi, kayak cara coding buat anak atau belajar bahasa Korea, kompetisinya di Indonesia masih rendah banget dibanding hiburan. Lo bisa jual course, e-book, atau jasa konsultasi. Ini yang gue bilang smart creator economy. Sekarang, gue mau kasih bocoran niche yang bakal meledak di 2026. Ini cocok buat lo yang introvert atau gak suka tampil heboh. Nomor 1, slow living dan estetika pedesaan. Orang kota itu stres, macet, burnout. Mereka butuh pelarian. Konten orang masak di desa, suara hujan, ASMR, itu healing buat mereka. Dan gilanya, penontonnya bisa global. Lo gak perlu ngomong bahasa Indonesia, visual lo yang bicara. CPM luar negeri, modal tinggal di kampung. Think about it. Nomor 2, faceless channel dengan AI. Lo malu dengan kamera, pakai AI. Tapi jangan bikin konten sampah. Bikin dokumenter sejarah unik, true crime, atau bahasan stoicism pakai narasi yang kuat. Alatnya udah banyak, tinggal copywriting lo yang harus tajam. Oke, lo udah milih niche. Terus cara mainnya gimana di 2026? Pakai strategi hybrid. Gunakan YouTube Shorts buat nyari massa. Algoritma Shorts itu gila buat jangkauan. Pancing mereka di sana, terus arahin ke long form video buat bangun trust dan retention. Dan satu lagi, jangan remehin SEO. Orang Indonesia itu nyarinya cara, harga, review. Gunakan kata kunci yang spesifik. Jangan judulnya vlog gabut, siapa yang peduli? Ganti jadi cara mengatur gaji UMR biar bisa investasi. Itu yang dicari. Kesimpulannya gini, jangan cuma jadi penonton ekonomi digital. Ambil porsi lo.
Kalau lo mau ngejar kepopularitas, silahkan masuk ke medan perang gaming atau horor. Tapi kalau lo mau bangun bisnis yang sustainable, cari niche yang punya nilai tinggi atau blue ocean yang belum dilirik orang. Tahun 2026 bukan tahunnya kerja keras doang, tapi kerja cerdas. Pilih medan perang lo sekarang. Gue Gama, I'll see you at the top. Kalau lo ngerasa omongan gue tadi ada benernya, dan lo dapat satu aja insight baru, jangan cuma disimpan sendiri. Tekan tombol like dan share itu. Bukan buat gue, tapi biar algoritma nganterin pesan ini ke orang lain yang mungkin lagi butuh denger ini. Dan kalau lo mau upgrade mindset lo, belajar filosofi hidup, dan tumbuh bareng gue, klik subscribe atau follow. Kita jadiin ini rutinitas. Belajar bareng, level up bareng. See you in the next video.